Halo pendengar kisah, selamat datang kembali di channel kami yang membahas kisah kriminal yang benar-benar terjadi di seluruh dunia. Kami berharap semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan dijauhkan dari mara bahaya. Hari ini kami akan membahas sebuah kasus yang hampir mirip dengan kasus Vietnam Bacher yang sempat kami bahas di video sebelumnya. Namun kasus kali ini terjadi di negara Jerman dan menjadi kasus paling ekstrim yang terjadi pada tahun 2001. Kisah dalam kasus ini bermula dari sebuah iklan aneh yang beredar di internet, yang mana berisi suatu pencarian siapa saja yang mau bersedia sukarela untuk dieksekusi dan disantap. Iklan tersebut bukan sekedar fantasi gelap, melainkan sebuah undangan nyata yang akhirnya benar-benar terwujud. Secara mengejutkan, seorang insinyur berkehidupan normal menerima iklan tersebut dan datang tanpa paksaan kepada si pembuat iklan. Akhirnya keduanya pun melangsungkan fantasi mereka dengan cara yang tak terbayangkan kengeriannya. Bagaimana cerita selengkapnya? Jadi beginilah kisah di baliknya. Armin Meiwes adalah seorang pria berusia 39 tahun yang lahir di Rodenburg, Jerman. Sejak kecil dia hanya tinggal bersama ibunya setelah sang ayah memilih untuk meninggalkan keluarga mereka. Armin memiliki beberapa kakak, tetapi tak ada informasi lengkap tentang mereka. Sedari usia dini, Armin seringkali diliputi rasa kesepian. Kondisi tersebut semakin diperparah karena dia tidak merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Meski tinggal di bawah atap yang sama, hubungan komunikasi antara Armin dan ibunya seringkali tidak berjalan dengan baik. Dia mengenal ibunya sebagai sosok yang pemarah, bahkan dia kerap kali mengontrol hidup Armin tanpa pernah benar-benar menanyakan keadaan atau perasaannya. Oleh karena itulah, untuk mengisi rasa sepi itu, setiap malam Armin selalu membaca dongeng yang berjudul Hansel and Gretel. Di dalam cerita dongeng tersebut, terdapat sebuah bagian yang menceritakan tentang seorang penyihir yang berniat menyantap beberapa bocah. Dan dari situlah rasa penasaran Armin perlahan mulai tumbuh. Seiring waktu, ketertarikannya semakin berkembang dan mendorong dirinya untuk mencari berbagai cerita lain yang secara tidak langsung menggambarkan sebuah penyiksaan. Rasa ingin tahu tersebut sedikit demi sedikit mempengaruhi perilakunya di dunia nyata. Dia mulai menyalurkan fantasinya dengan bermain dengan sebuah boneka. Dia melakukan tindakan seperti menindih atau memukul, seolah dia sedang menyiksa sosok makhluk hidup. Berlanjut memasuki usia remaja, ketertarikan Armin semakin mendalam. Pada suatu masa liburan, Armin mempelajari cara menyembelih ternak seperti babi dan juga rusa. Saat itu Armin diajari bagaimana caranya mengeluarkan isi perut hewan tersebut. Bagi tetangganya, hal tersebut hanyalah pembelajaran biasa untuk menambah wawasan. Namun bagi Armin, pengalaman itu justru dianggap sebagai bekal untuk suatu hari nanti melakukan tindakan serupa terhadap seseorang. Singkat cerita, beberapa tahun kemudian, Armin memutuskan bergabung dengan militer dan bertugas sebagai tentara. Salah satu alasannya adalah keinginannya untuk menjauhi kehidupan ibunya. Selama berada di militer, rutinitas hidupnya banyak perubahan. Dia merasa aktivitas yang dijalaninya lebih terarah dan bermanfaat. Bahkan pada masa itu, ketertarikannya untuk mengeksekusi seseorang sempat menghilang. Selain itu, perubahan tersebut juga membentuk kepribadiannya yang jauh lebih disiplin. Kemudian setelah masa militer tersebut selesai, Armin pun berusaha menjalani kehidupan yang tampak normal. Dia kemudian bekerja sebagai spesialis IT di sebuah bank di wilayah Kassel. Hal tersebut membuat kondisi ekonominya pun semakin stabil. Seiring bertambahnya usia, dia mulai berpikir untuk membangun hubungan dan mencari pasangan hidup. Hingga akhirnya dia bertemu dengan seorang perempuan bernama Petra. Hubungan mereka berjalan lancar dan berujung pada pertunangan. Namun di tengah persiapan tersebut, kebiasaan lama Armin secara tiba-tiba kembali muncul. Ketika itu Armin mulai membaca buku dan menonton konten-konten yang mengandung kekerasan serta
Tak lama kemudian, Armin secara mendadak mengakhiri hubungannya dengan Petra. Dia saat itu beralasan kalau dia sudah tidak lagi tertarik terhadap Petra. Dalam pikirannya yang menyimpang, Armin meyakini kalau dia hanya bisa tertarik kepada siapa yang secara sukarela mau menyerahkan bagian-bagian milik mereka untuk disantam. Setelah pertunangannya gagal, Armin kembali tinggal bersama ibunya yang telah lanjut usia. Setelah berbulan-bulan Armin merawat ibunya, pada tanggal 2 September 1999, ibu Armin meninggal dunia disebabkan suatu kecelakaan. Di saat itu, Armin bukannya merasa berduka, dia justru merasakan kebebasan sepenuhnya. Dia saat itu memiliki banyak waktu luang yang akan dihabiskannya dengan bermain di internet. Pada masa itulah fantasinya semakin intens. Sebagai seorang teknisi komputer, Armin sangat mahir memanfaatkan teknologi. Dia mengakses berbagai dokumenter tentang perang Vietnam, membaca kisah eksekusi, serta cerita-cerita tentang kanibalisme. Tak berhenti sampai di situ saja, dia bahkan mulai merekam video dirinya sendiri dengan melumuri tubuhnya menggunakan saus tomat, seolah-olah itu tampak sedang melukai dirinya. Armin melakukan hal itu juga sembari memakan daging cincang, yang mana di saat itu isi pikirannya seolah dia tengah menikmati bagian milik seseorang. Lalu kemudian, Armin pun bergabung dengan forum-forum ekstrim menggunakan nama pengguna Frankie. Melalui forum tersebut, dia bertemu dengan orang-orang yang memiliki fantasi serupa dengannya. Pada awal tahun 2000, Armin mengunggah sebuah iklan berbahasa Inggris yang berisi pencarian pria berusia 18 hingga 30 tahun, berbadan tegap dan yang terpenting bersedia untuk dieksekusi secara sukarela. Dalam iklan itu, dia juga secara terbuka menyatakan keinginannya untuk menyantap bagian milik mereka. Tak lama kemudian seorang pria menghubunginya dan mengaku bersedia menyerahkan diri. Mendengar hal tersebut, Armin segera mengubah sebagian loteng rumahnya menjadi ruang eksekusi. Dia bahkan telah menyiapkan berbagai alat termasuk kapak dan cambuk buatan sendiri. Namun sebelum rencana itu terwujud, pria tersebut tiba-tiba mengurungkan niatnya tanpa alasan yang jelas. Alhasil, Armin kembali melanjutkan pencariannya, menyusuri berbagai iklan dari orang-orang yang mengaku bersedia memenuhi fantasinya. Lalu masih di tahun yang sama, Armin berkenalan dengan George Bush, seorang pria berusia 30 tahun yang bekerja sebagai koki hotel. Keduanya bertemu melalui Yahoo Messenger dan terlibat percakapan panjang tentang fantasi yang sama. Mereka kemudian sepakat untuk bertemu di sebuah hotel di wilayah Kassel. Setelah berada di hotel tersebut, Armin meminta George untuk berbaring dan membuka busananya. Lalu Armin mengelesi minyak zaitun pada sekujur tubuh George. Armin kemudian membuat beberapa lingkaran pada tubuhnya sembari menjelaskan kalau titik-titik tersebut merupakan bagian-bagian yang dia inginkan. Tetapi entah apa yang terjadi di saat itu, yang jelas Armin tidak merasa puas karena apa yang dia bayangkan belum sepenuhnya terwujud. Akhirnya aktivitas tersebut gagal dilakukan. Kemudian kembali berlanjut pada Maret 2001, Armin menerima pesan dari seorang pria lain yang menanggapi iklannya dan menyatakan kesediaannya untuk dieksekusi. Pria tersebut bernama Bernd Jürgen Brandes, seorang pria asal Jerman yang berusia 43 tahun. Dia tinggal di kota Berlin dan bekerja sebagai seorang insinyur. Dalam kesehariannya, Jürgen dikenal menjalani hidup yang tampak normal. Namun di balik itu semua, dia menyimpan ketertarikan pada fantasi ekstrim yang telah berkembang sejak lama. Fantasi tersebut berpusat pada keinginannya untuk dieksekusi dan juga dipisah-pisahkan menjadi beberapa bagian. Seiring waktu berjalan, ketertarikan tersebut tidak lagi sebatas imajinasi. Jürgen mulai aktif menjelajahi berbagai forum daring yang membahas dan fantasi ekstrim. Suatu tempat dia merasa dapat mengekspresikan keinginannya tanpa penghakiman apapun. Melalui forum-forum inilah, Jürgen berinteraksi dengan orang-orang yang memiliki minat serupa, sekaligus memperdalam keyakinannya terhadap fantasi yang dia miliki. Dan pada akhirnya, ketika dia menemukan iklan daring yang dipasang oleh Armin, dia langsung menghubunginya dan menyatakan kesediaannya. Bagi Jürgen, iklan tersebut bukan sekedar ajakan, melainkan kesempatan untuk mewujudkan fantasi yang selama bertahun-tahun hanya tersimpan dalam pikirannya.
Pada awal percakapan mereka, Jurgen memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Tanpa basa-basi, dia langsung menyampaikan tujuan dia menghubungi Armin. Keduanya kemudian terlibat pembicaraan serius mengenai kesepakatan yang diinginkan masing-masing. Dalam pesan itu, Armin meminta izin kepada Jurgen untuk merekam seluruh kejadian yang akan berlangsung. Setelah sepakat, mereka mulai mendiskusikan waktu yang tepat untuk melaksanakan rencana tersebut. Hingga akhirnya, keduanya memutuskan bertemu pada tanggal 9 Maret tahun 2001 di salah satu stasiun di wilayah Kassel. Rencana selanjutnya pun ditetapkan dengan melakukan aksi tersebut di rumah Armin. Kemudian Armin menutup percakapan itu dengan pesan singkat yang menyampaikan kalimat sampai jumpa. Akhirnya hari yang telah mereka sepakati pun tiba juga. Dengan degup jantung yang tak beraturan, Armin menunggu kedatangan Jurgen dengan perasaan gelisah. Dia berjalan berbolak-balik tanpa henti, matanya sibuk menelusuri sekitar berharap sosok yang dia tunggu segera muncul. Saat itu dia bukan merasa takut terhadap rencana yang akan dia jalankan, melainkan dia merasa khawatir kalau pertemuan tersebut akan kembali gagal seperti pengalaman-pengalaman sebelumnya. Lalu beberapa menit kemudian, Armin melihat Jurgen berjalan ke arahnya seorang diri. Tanpa banyak bicara, mereka pun langsung melangkah bersama menuju ke rumah Armin. Dalam perjalanan pulang, Armin singgah untuk membeli obat pereda nyeri dan juga obat penenang, dengan tujuan untuk mengurangi rasa sakit yang akan dirasakan Jurgen selama proses berlangsung. Setibanya mereka di rumah Armin, Jurgen langsung menelan obat-obatan tersebut sekaligus. Sementara itu, Armin menuju ke dapur untuk menyiapkan berbagai alat seperti pisau, kapak, serta penggiling daging. Setelah semuanya siap, Armin kembali ke kamar sambil menyalakan kamera yang merekam setiap momen. Di ruangan tersebut, Jurgen langsung membuka busananya. Sebelum meninggalkan luka apapun, mereka terlebih dahulu menghabiskan waktu bersama sambil berpelukan. Tak lama kemudian, Armin mengambil sebuah pisau dan memisahkan bagian sensitif Jurgen terlebih dahulu. Teriakan keras pun terdengar, bercampur antara rasa sakit dan kenikmatan yang dirasakan oleh Jurgen. Sementara Armin tetap melanjutkan tindakannya. Dia sempat berusaha menutupi luka tersebut, tetapi cairan merah terus mengalir keluar. Tak lama dari itu, setelah mendapatkan bagian tersebut, dia lalu memasaknya dengan menggunakan campuran garam, merica, dan bawang putih. Dia menggoreng bagian itu lalu menyantapnya dengan lahap. Pada saat yang bersamaan, kondisi Jurgen semakin melemah. Kesadarannya pun mulai memudar akibat kehilangan cairan merah. Selesai dia menyantap hidangannya, Armin membawa Jurgen ke kamar mandi untuk membersihkan tubuhnya. Setelah itu mereka kembali ke kamar. Namun beberapa menit kemudian Jurgen kembali meminta dibawa ke kamar mandi. Di sana Jurgen tiba-tiba saja terjatuh karena kondisinya yang semakin lemah. Dengan kamera yang masih merekam, Armin merebahkan Jurgen di dalam bak mandi. Tatapannya tampak kosong namun berbinar, seolah dia telah menemukan sesuatu yang selama ini dia nantikan. Dalam keadaan Jurgen yang masih bernafas, Armin seketika menusuk Jurgen tepat pada bagian lehernya. Armin melakukan gerakan itu berkali-kali dengan sekuat tenaga, dan perlahan nafas Jurgen pun mulai terhimpit. Setiap kali dia menarik sisa nafasnya, cairan merah kembali menyembur, membasahi bak mandi itu. Di samping itu, Armin hanya tersenyum tipis di wajahnya sambil menatap kondisi Jurgen yang semakin kritis. Beberapa menit kemudian, tubuh Jurgen mulai terasa dingin dan warna bibirnya perlahan membiru. Hingga akhirnya, Jurgen pun tewas meregang nyawa. Hari itu, Armin berhasil mengakhiri hidup Jurgen, sementara Jurgen telah mencapai rencana eksekusi diri yang selama ini Jurgen nantikan. Setelah memastikan Jurgen benar-benar tidak lagi bernyawa, Armin segera mengangkat jasad tersebut menuju satu ruangan yang sudah dia siapkan untuk memisah-misahkan Jurgen menjadi beberapa bagian. Di sana Armin memulai tahap berikutnya, yaitu mengikis area kulit. Setelah itu dia menggunakan kapak di sampingnya untuk memisahkan bagian-bagian Jurgen. Armin melakukan semua itu dengan sangat terampil. Dia teringat kembali berbagai buku dan video yang sebelumnya pernah dia baca dan tonton sebagai referensi. Di sepanjang proses tersebut, dia sama sekali tidak menunjukkan kepanikan ataupun kelelahan. Sebaliknya, Armin justru terlihat menikmati setiap tahapnya dengan senyum yang terus tersemat di wajahnya.
Setelah Jurgen berhasil terbagi-bagi, Armin menyimpan bagian-bagian itu ke dalam sebuah freezer. Saat itu bagian kepala juga disimpan di sana. Namun sekitar 6 bulan setelah kejadian, dia memutuskan untuk menguburnya bersama sisa tulang serta beberapa barang milik Jurgen di area sekitar rumahnya. Dan tindakan Armin tidak berhenti sampai di situ saja. Armin memanfaatkan bagian-bagian milik Jurgen sebagai bahan masakan. Selama berbulan-bulan dia mengolahnya untuk dimasak menggunakan racikan bumbu pilihannya. Dia melakukan hal itu seolah telah menjadi bagian dari rutinitas sehari-harinya. Singkat cerita, setelah beberapa lama waktu berlalu, salah satu kerabat Jurgen melaporkan kepada pihak kepolisian kalau Jurgen telah menghilang tanpa kabar. Tetapi laporan tersebut tidak dilanjut karena tak ditemukan bukti apapun, sehingga Jurgen dianggap meninggalkan Berlin dan bukan berstatus sebagai orang hilang. Hingga pada tanggal 9 Juli tahun 2002, seorang mahasiswa berusia 23 tahun tengah menghabiskan waktunya menjelajahi internet. Dengan rasa penasaran, dia mengetik kata kunci horor dan sensasi menegangkan di pencariannya. Dari sekian banyak hasil yang muncul, dia tertuju pada sebuah iklan aneh yang terpasang oleh Armin dengan masih menggunakan nama pengguna yaitu Frankie. Karena merasa curiga, mahasiswa itu mengirimkan sebuah email singkat dengan isi pesan yang menanyakan apakah Armin telah berhasil mendapatkan fantasinya tersebut. Tak lama dari itu, Armin membalas dengan singkat dan mengaku kalau dia telah berhasil melakukannya. Reaksi mahasiswa itu seketika berubah menjadi jijik dan tidak percaya ketika Armin menjelaskan sedetail-detailnya. Dan setelah mengumpulkan keberaniannya, beberapa bulan kemudian, tepatnya pada tanggal 27 Oktober tahun 2002, mahasiswa itu memutuskan untuk melaporkan alamat email Armin kepada pihak kepolisian. Dan akhirnya laporan itu pun sampai ke kepolisian Wiesbaden. Meski demikian, proses penelusuran tidak berlangsung dengan cepat. Mereka mencari tahu lebih dulu untuk mengungkapkan siapa identitas di balik nama samaran Frankie. Sampai akhirnya, entah bagaimana caranya, mereka berhasil mengungkapkan kalau sosok Frankie itu adalah Armin Meiwes. Berlanjut pada tanggal 10 Desember tahun 2002, polisi menggeledah rumah Armin. Setibanya mereka di sana, mereka menemukan beberapa kantong berisi daging di dalam freezer. Meskipun bagian tersebut sekilas seperti daging hewan, tetapi mereka tetap menduga ada sesuatu yang janggal. Kemudian daging tersebut diserahkan kepada tim forensik di wilayah Gießen. Selain itu, pihak kepolisian juga meringkus Armin untuk dibawa ke kantor polisi agar dapat dilakukan proses interogasi. Di dalam interogasi yang berlangsung selama 3 jam, Armin mengaku kalau dia pernah berkomunikasi dengan mahasiswa yang sempat membuat laporan kepada pihak kepolisian sebelumnya. Dia juga mengaku terkait iklan pencarian orang untuk dieksekusi yang sempat diunggahnya. Namun Armin tetap menolak menjawab pertanyaan tentang daging mencurigakan yang ditemukan di rumahnya. Karena polisi juga belum mendapatkan laporan apapun dari tim forensik, maka dari itu bukti tersebut masih belum cukup untuk menangkap Armin. Sehingga Armin hanya didakwa atas pelanggaran terkait kekerasan dan sempat dibebaskan. Lalu di hari dia ditangkap, Armin langsung menghubungi pengacaranya yang bernama Harald Ermel. Dan entah mengapa dengan pengacaranya itu, Armin malah mengaku telah melakukan pengeksekusian serta seluruh tindakan lainnya. Dan atas saran sang pengacara, dia kembali menghubungi polisi untuk membuat pengakuan. Dia menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan diri. Keesokan harinya, pada tanggal 11 Desember tahun 2002, polisi kembali mencari bukti di rumah Armin. Dan mereka akhirnya menemukan sebuah kerangka kepala, beberapa bagian tulang, serta bagian-bagian pribadi milik Jurgen yang terkubur di halaman rumah milik Armin. Di sana, Armin langsung menceritakan seluruh kejadian. Dia juga menunjukkan rekaman video aksi tersebut yang berdurasi selama 4 jam. Waktu akhirnya membawa kasus Armin ke ruang pengadilan. Pada tanggal 30 Januari tahun 2004, putusan pertama dijatuhkan. Hakim menyatakan Armin bersalah, namun hanya dalam kategori pengeksekusian tanpa perencanaan. Sehingga dia mendapatkan vonis 8 tahun 6 bulan penjara. Bagi sebagian orang, hukuman itu terlalu ringan untuk perbuatan yang begitu ekstrim. Perdebatan itu pun langsung bermunculan di media, sampai akhirnya memasuki bulan Mei tahun 2005, pengadilan membatalkan vonis ringan tersebut. Mereka melakukan kembali sidang
sidang ulang pada tanggal 9 Mei tahun 2006. Kali ini pengadilan mengambil sikap yang jauh lebih tegas dengan Armin yang dinyatakan bersalah atas pengeksekusian berencana dengan vonis hukuman penjara seumur hidup. Singkat cerita, bertahun-tahun berlalu, pada bulan Juli tahun 2025, Armin mengajukan permohonan pembebasan dini setelah sebelumnya mengganti pengacaranya di awal tahun 2025. Jaksa saat itu sempat menolak permohonan tersebut, namun setelah berdiskusi panjang, pihak kejaksaan menyetujui untuk menunda sidang terkait permintaan tersebut hingga tahun 2026. Kisah ini akhirnya banyak menginspirasi sutradara untuk mengangkatnya menjadi sebuah film. Pada tanggal 27 Agustus tahun 2006, kisah ini berhasil ditayangkan dalam bentuk film yang pertama kali diputar di Festival Film London Fright Fest dengan judul Grim Love. Kemudian film tersebut juga dirilis di Jerman pada tanggal 9 Maret 2006 dengan judul Rodenburg. Meskipun pada awal mulanya film tersebut dilarang oleh pengadilan Jerman karena melanggar hak pribadi pelaku, tetapi mereka membatalkan larangan tersebut untuk kebebasan seni. Sejak penangkapan pelaku, rumahnya juga berubah menjadi tempat destinasi yang menarik perhatian para penjelajah perkotaan serta penggemar kisah kejahatan nyata. Banyak orang datang hanya untuk melihat langsung lokasi yang pernah menjadi pusat salah satu kasus kriminal paling menghebohkan di negara Jerman. Hingga pada Januari tahun 2004 saat persidangan Armin masih berlangsung, seorang investor asal Amerika berusaha membeli rumah tersebut untuk diubah menjadi hotel bertema dengan nama World. Namun, pengacara pelaku mengungkapkan kalau pelaku tidak menjual rumah, barang, ataupun mobil miliknya, sehingga rencana investor tersebut gagal dilakukan. Pada ujungnya, kisah ini meninggalkan pelajaran pahit kalau fantasi dan kebebasan pribadi memiliki batas tegas ketika bersentuhan dengan nilai kemanusiaan dan juga hukum. Meskipun kejadian ini atas kesepakatan antara korban dan juga pelaku, tetapi hal itu juga tidak dapat dibenarkan, sebab kehidupan manusia bukanlah objek yang bisa dinegosiasikan, dieksploitasi, atau dikorbankan demi pemenuhan hasrat tertentu. Kasus ini menunjukkan bagaimana kesepian dan gangguan psikologis dapat membentuk tragedi nyata jika tidak disadari dan ditangani sejak dini. Lebih dari sekedar kisah kriminal ekstrim, peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa empati, penguasaan sosial, dan keberanian untuk mencari bantuan adalah solusi agar imajinasi kelam tidak berubah menjadi kenyataan yang dapat merenggut nyawa. Sekian kisah hari ini, semoga ada pelajaran baik yang dapat kita ambil.